Seluruh wilayah Ukraina digempur besar-besaran, ibu kota Kiev paling parah hingga hancurkan istana presiden. Meskipun banyak sebagian pasukan Ukraina yang akhirnya menyerah dan memberikan wilayahnya pada Rusia, namun hal itu tetap membuat pasukan Rusia melanjutkan aksi serangannya demi membuat Ukraina jera dan tidak terus bermain api dengan Barat. Serangan Rusia menghantam sejumlah wilayah Ukraina. Gempuran terbaru membuat listrik padam di beberapa daerah. Pejabat regional mengkonfirmasi sasaran Moskow termasuk ibu kota Kiev, pelabuhan Laut Hitam Odessa dan kota terbesar kedua Kharkiv. Rusia menyerang berbagai sasaran termasuk kota yang terbentang dari Zhytomyr, Vinnytsia dan Rivne di barat hingga Dnipro dan Poltava di Ukraina Tengah. Wilayah itu jauh dari garis peperangan yang berlangsung setahun. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan ledakan terjadi di bagian barat daya kota. Pasokan listrik telah diputus terlebih dahulu menjadi sekitar 15% penduduk Kiev. Koresponden Reuters di Kiev mendengar serangkaian ledakan baru sekitar pukul 7 waktu setempat. Gubernur Odessa Maxim Marzenko menyatakan serangan rudal massal telah menghantam fasilitas energi di kota pelabuhan yang menyebabkan pemadaman listrik. Akibat serangan rudal massal, sebuah situs infrastruktur energi di wilayah tersebut dan juga tempat tinggal dihantam, kata Marzenko di Telegram. Dia menambahkan unit anti pesawat telah menjatuhkan beberapa rudal dan serangan baru bisa menyusul. Gubernur Kharkiv oleh Sine Hubov mengatakan kota dan wilayah itu telah dilanda sekitar 15 serangan. Musuh melakukan sekitar 15 serangan di kota dan wilayah, katanya di Telegram. Infrastruktur kembali menjadi target. Informasi tentang korban sedang diklarifikasi, ujarnya menambahkan. Kiev kewalahan hadapi Rusia, minta tolong Amerika malah dicuekin. Zelensky jadi bulan-bulanan. Presiden Ukraina jadi bulan-bulanan setelah semalam Ukraina digempur ratusan rudal hipersonik Rusia yang 90% berhasil menembus wilayah Ukraina hingga Zelensky segera hubungi Amerika minta bantuan secepat mungkin. Namun hingga saat ini Amerika tidak merespon karena dikabarkan Amerika tidak mau cari keributan dengan saingannya itu. Hingga saat ini nasib Ukraina masih tidak karuan dan membuat Zelensky diminta untuk mundur segera. Amerika hingga saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu setelah kewalahan menghadapi hujanan rudal hipersonik Rusia, Ukraina meminta agar Amerika Serikat segera mengirimkan Patriot, sistem pertahanan rudal yang sempat membuat negeri beruang merah emosi. Statcom Center, badan di bawah Kementerian Kebudayaan dan Kebijakan Informasi Ukraina, menyatakan bahwa Ukraina saat ini tidak punya senjata yang bisa melawan rudal hipersonik Kinzhal milik Rusia. Menurut badan tersebut, hanya sistem pertahanan Patriot yang mampu menjatuhkan rudal hipersonik Rusia itu. Sistem pertahanan udara atau rudal Patriot buatan Amerika mampu mencegat rudal balistik. Demikian pernyataan badan tersebut yang dikutip Newsweek. Itulah mengapa sangat penting bahwa sistem pertahanan udara itu tiba di Ukraina sesegera mungkin. Amerika Serikat mulainya hendak mengirimkan rudal Patriot pada Desember lalu, namun Amerika Serikat harus lebih dulu melatih pasukan Ukraina agar dapat mengoperasikan rudal itu dengan optimal. Rusia sendiri sudah sejak lama memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirimkan Patriot. Menurut mereka, Amerika Serikat ikut campur dalam perang jika mengirim Patriot ke Ukraina. Setelah Amerika Serikat mengumumkan keputusan pengiriman, Presiden Vladimir Putin meledek bahwa Patriot merupakan senjata yang cukup tua dan bersumpah bakal menghancurkannya. Ukraina mendesak pengiriman Patriot setelah Rusia dilaporkan meluncurkan 81 rudal Kinzhal. Serangan itu pun membuat setidaknya 5 warga sipil Ukraina meninggal dunia. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan mereka melancarkan serangan itu untuk merespon aksi teroris yang dilakukan pasukan Ukraina di wilayah Bryansk pekan lalu. Menanggapi aksi teroris pada 2 Maret yang diorganisir oleh rezim Kiev di wilayah Bryansk, angkatan bersenjata Rusia melakukan serangan balasan besar-besaran. Bunyi pernyataan Kementerian Rudal Kinzhal sendiri telah digunakan tentara Rusia pada bulan pertama invasi untuk menyerang gudang militer di Ukraina Barat. Setelah ditembakkan, Kinzhal dapat melesat dengan 5 kali kecepatan suara. Rudal ini juga sangat sulit dideteksi karena bisa diluncurkan dari jet tempur MiG-31.
Setelah bikin Ukraina angkat bendera putih, Rusia lanjut jajah NATO dan Eropa. Setelah menaklukkan banyak wilayah di Ukraina, kehancuran pemimpinan Zelensky tiba dan serangan Rusia tak berhenti di Ukraina saja. Karena dikabarkan jika tentara Rusia sudah pindah posisi menuju Eropa. Benarkah untuk memberi pelajaran pada NATO? Berikut fakta di lapangan. Media pemerintah Rusia, Russian Today, mengklaim Eropa berada di ambang perang mencakup Moldova, Transnistria, dan juga bahkan negara anggota NATO. Ketegangan di Moldova meningkat usai Rusia menuding Ukraina melakukan operasi bendera palsu dan tengah mempersiapkan provokasi bersenjata melawan Transnistria dalam waktu dekat. Operasi bendera palsu biasanya dilakukan dengan menyamarkan dalang di balik satu serangan. Tindakan semacam ini biasanya digunakan satu pihak untuk memvalidasi serangan mereka. Serangan tersebut dilaporkan akan dipimpin Angkatan Bersenjata Ukraina dan Resimen Azov. Serangan Rusia yang muncul di wilayah Transnistria menjadi dalih Ukraina menginvasi. Demikian menurut Kementerian Pertahanan Rusia pada Februari lalu. Pernyataan itu berlanjut, kelompok Ukraina berpartisipasi dalam invasi bertahap akan disamarkan dengan serangan Angkatan Bersenjata Rusia. Sehari kemudian, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan peralatan personel militer Ukraina dalam posisi siap di perbatasan Ukraina hingga Pridnestrovia. Kami memperingatkan Amerika, Serikat, NATO, dan juga Ukraina atas langkah-langkah berikutnya. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip Newsweek pada Senin kemarin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina menghargai kemerdekaan negara lain dan mengakui bahwa Transnistria bagian dari Moldova. Transnistria secara sepihak memisahkan diri dari Moldova pada tahun 1990 saat negara itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun mereka tak pernah diakui secara internasional. Dunia masih mengakui Transnistria sebagai wilayah kedaulatan dari Moldova.